Hey students, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai masalah yang melibatkan distribusi normal. Berikut adalah contoh yang pertama. Misalkan kita akan mempunyai sebuah mesin yang memproduksi baut dengan bahan logam. Panjang baut yang diproduksi berdistribusi normal dengan rata-rata adalah 19,8 cm dan standar deviasinya adalah 0,3 cm. Jika kita ambil baut secara acak, yang pertama kita akan menentukan peluang terambilnya baut dengan panjang 19,7 cm dan 20,2 cm. Yang kedua, kita akan menentukan persentase terambilnya baut dengan panjang minimal 20 cm. Dan yang ketiga, kita akan menentukan banyak baut yang terambil dengan panjang antara 20 dan 20,4 cm jika terdapat 500 baut. Yuk kita kerjakan soal yang pertama. Nah, di sini kita lihat dulu apa yang kita ketahui. Kita akan menentukan baut yang panjangnya antara 19,7 cm dan 20,2 cm. Kita lihat bahwa rata-ratanya 19,8 ini mu dan standar deviasinya 0,3 cm sigma. Lalu karena kita akan melihat peluang terambilnya baut antara 19,7 dan 20,2 cm, maka ini notasinya. Peluang ketika X-nya 19,7 sampai 20,2. Nah, untuk menentukan peluangnya, tentu kita perlu mengubah nilai X ini menjadi Z menggunakan rumus X dikurang mu dibagi sigma, di mana X ini adalah nilai X yang kita ketahui. Untuk ini berarti kita ubah dulu yang 19,7 dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Kita perolehlah nilainya minus 0,33 untuk Z yang pertama. Untuk X yang kedua yaitu 20,2, kita peroleh nilai Z-nya adalah 20,2 dikurang 19,8 dibagi dengan 0,3. Sehingga kita peroleh Z-nya adalah 1,33. Sehingga kalau kita gambarkan, inilah dia kurvanya. Berarti dari minus 0,33 sampai 1,33. Nah, jika bentuknya seperti ini, yang kita tentukan, yang kita lakukan tinggal melihat di tabel nilai Z positif. Ya, dari 0 sampai 0,33 dan 0 sampai 1,33 ya, sehingga kita perolehlah di tabel kita dapat bahwa 0,33 itu adalah 0,1293 dan 1,33 itu adalah 0,4082. Sehingga kalau dijumlahkan maka kita peroleh peluangnya adalah 0,5375. Sehingga kita perolehlah peluang terambilnya baut dengan panjang antara 19,7 dan 20,2 cm adalah 0,5375. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Kita akan menentukan persentase terambilnya baut dengan panjang minimal 20 cm. Caranya hampir sama. Jadi kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Rata-ratanya masih 19,8. Sigmanya 0,3. Nah, karena dia bilang minimal, maka kita akan cari peluang ketika X-nya lebih besar sama dengan 20. Kita tentukan dulu nilai Z. Ya, karena X kita 20, berarti kita peroleh Z-nya adalah 20 dikurang 19,8 dibagi 0,3. Maka kita dapat Z-nya adalah 0,67. Jadi kalau kita gambarkan, inilah dia bentuknya. Ya, daerah yang diarsir ini adalah peluang yang akan kita tentukan nilainya, berapa persentase daerah yang diarsir. Nah, gimana caranya? Nah, kita tahu bahwa untuk menentukan daerah yang diarsir ini adalah kita bisa menentukan setengah dari bagian ini dikurang dengan bagian dari 0 sampai 0,67. Nah, kita lakukan tinggal lihat di tabel. 0,67 itu adalah 0,2486. Jadi peluangnya adalah 0,5 dikurang 0,2486 itu adalah 0,2514. Sehingga peluang ketika Z-nya itu 0,67 adalah 0,2514. Nah, kalau yang ditanya persentase berarti kita kali dengan 100%, yaitu 25,14%. Sehingga persentase terambilnya baut dengan panjang minimal 20 cm adalah 25,14%. Untuk soal yang ketiga, kita akan menentukan banyak baut yang terambil dengan panjang antara 20 dan 20,4 cm jika terdapat 500 baut. Bagaimana caranya? Caranya mirip dengan yang pertama. Ya, kita perlu tentukan dulu berapakah nilai dari Z-nya. Ya, ketika X-nya 20, maka Z-nya 0,67. Ketika X-nya 20,4, nah kita hitung dulu Z-nya.
20,4 dikurang 19,8 dibagi dengan 0,3 atau nilainya adalah 2,0. Sehingga kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan daerah yang diarsir ini, yang kita lakukan adalah lihat di tabel untuk Z dari 0 sampai 2 dikurangi dengan Z dari 0 sampai 0,67. Sehingga kita peroleh untuk Z yang 2,0 itu adalah 0,4772, sementara untuk yang 0,67 itu adalah 0,2486, sehingga kalau dikurangkan nilainya adalah 0,2286. Sehingga peluangnya itu tadi 0,2286. Nah, yang kita tentukan adalah berapa banyak baut yang terambil jika terdapat 500 baut. Nah, yang kita lakukan adalah kalikanlah peluang dengan banyak baut. Berarti 0,2286 dikali 500 itu sekitar 114,3 atau sekitar 114 baut. Jadi banyak baut yang terambil dengan panjang antara 20 dan 20,4 cm adalah kira-kira sebanyak 114 baut. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh lainnya. Kita punya bahwa sebuah mesin menghasilkan piringan sepeda. Diameter piringan yang dihasilkan berdistribusi normal dengan simpangan baku 12 mm. Nah, kita dapat bahwa sebanyak 20% piringan yang dihasilkan dinyatakan gagal karena berdiameter lebih dari 170 mm. Jadi kalau dia berdiameter lebih dari 170 mm, maka dia dinyatakan gagal. Kita akan menentukan rata-rata diameter piringan yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Nah, kita bisa tuliskan bahwa yang lebih besar dari 170 itu adalah 0,2 peluangnya, dan dari tengah yaitu dari rata-rata sampai dengan 170 itu ada sekitar 0,3. Lalu kita lihat yang diketahui itu adalah simpangan bakunya 12 mm dan peluang ketika X-nya lebih besar dari 170 itu adalah 0,2. Maka ketika X-nya itu dari rata-rata sampai 170 itu adalah 0,3 karena jika dari tengah sampai ke ujung itu nilainya adalah 0,5. Nah, kita tahu tadi berdasarkan yang ini kita dapatlah nilai Z dari 0 sampai suatu bilangan ya itu adalah 0,3. Ini kita nggak tahu bilangan Z-nya berapa, tapi kita bisa tentukan dari nilai X, mu, dan sigma. Nah, X kita adalah yang ini ya kan 170, rata-rata kita nggak tahu berapa, dan sigma kita, simpangan baku kita 12. Nah, kita lihat untuk 0,3 sendiri, kita lihat di tabel Z ketika dia 0,3 itu yang paling mendekati adalah ketika Z-nya 0,84. Sehingga kita bisa ubah nilai 0,3 ini menjadi Z dari 0 sampai 0,84. Nah, bentuk kiri dan kanan ini sudah sesuai sehingga nilai di sini pastilah sama dengan nilai yang di sini. Sehingga kita dapat 170 dikurang mu dibagi 12 itu akan sama dengan 0,84. Kalau kita kali silang, kita peroleh 170 dikurang mu itu sama dengan 0,84 dikali 12. Sehingga jika dijumlahkan nilainya adalah 170 dikurang mu sama dengan 10,08 atau rata-ratanya adalah 170 dikurang 10,08 yaitu 159,92. Sehingga kita perolehlah bahwa rata-rata diameter piringan yang dihasilkan mesin tersebut adalah 159,92 mm. Kita masuk ke soal yang terakhir. Kita ketahui bahwa sebuah produksi permen melalui proses pemotongan dengan rata-rata 25 mm dan simpangan bakunya adalah 2 mm. Jika sebanyak 10% produksi permen dinyatakan tidak lolos karena kelebihan panjang ketika pemotongan, maka kita akan tentukan panjang maksimum permen yang lolos produksi. Nah, kalau kita gambarkan terlebih dahulu pada kurva, nah ada 10% yang dinyatakan tidak lolos karena kelebihan panjang, berarti yang bisa kita asumsikan bahwa yang paling panjang sebanyak 10% itu dia tidak lolos. Jadi ada sekitar 0,1 di sini. Maka karena kita nggak tahu berapa panjangnya, kita sebut saja sebagai P. Maka dari rata-rata sampai P ini adalah besarnya sebanyak 0,4. Sehingga kita tuliskanlah yang diketahui rata-rata itu adalah 25 mm, simpangan bakunya 2, maka peluang ketika X-nya lebih besar atau sama dengan P nilainya 0,1. Maka dari mu dari rata-rata sampai P itu nilainya adalah 0,4. Sehingga karena kita bisa menghitung nilainya menggunakan nilai Z, kita ubah dulu ke Z. Maka peluang Z-nya ketika dia dari 0 sampai
X dikurang mu dibagi sigma, ini adalah 0,4. Jadi kita mau lihat nilai di sini. Nah, kita ubahlah. X kita adalah P, mu kita rata-rata yaitu 25, dan sigma kita 2. Dimana ini besarnya sebanyak 0,4 bagian. Nah, kita lihat di tabel bahwa 0,4 itu mendekati nilai Z ketika 1,28. Sehingga kita peroleh bahwa Z dari 0 sampai P dikurang 25 per 2 ini akan sama dengan Z dari 0 sampai 1,28. Sehingga nah nilai yang ini akan sama dengan ini. Jika dikalikan maka P dikurang 25 itu sama dengan 2,56, atau nilai P-nya adalah 25 ditambah 2,56 atau sama dengan 27,56. Sehingga kita dapatlah bahwa panjang maksimum permen yang lolos produksi adalah 27,56 sesuai dengan P yang ada di sini. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Silakan dipelajari dan dikerjakan ujian penugasan yang sudah ada pada Edmodo di kelas kalian masing-masing. Good luck!